Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu bahagia, selalu sehat ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ya. Kerja untuk membelokkan orang-orang yang diperjalankan. Jadi orang yang diperjalankan juga di situ akan akan mengalami dua guncangan. Yang kemarin itu loh sempat saya jelaskan itu, bukan saya jelaskan, saya sharing itu. Ketika yang tengah jari tengah ini nggak kuat dibantu megang, nah ini kan itu loh. Ini aja nih jari tengah nih kan nggak kuat tuh, pas megang dua gitu. Jadi ini nggak kepegang. Disitulah banyak itu akan tertipu. Makanya ya saya sih tidak heran kalau masih ada yang sampai detik ini masih ada yang ngaku-ngaku segala macam. Zaman Nabi aja dulu kan ada yang ngaku kan. Jadi setelah Nabi udah jelas setelah Nabi ya badah katanya nggak ada Nabi selain Nabi Muhammad, masih ada yang ngaku kan gitu. Siapa? Musailamah Al-Kadzab, ada lagi Salman apa tuh? Siapa namanya? Salman siapa gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ngaku-ngaku tuh biasa kan, di mana-mana yang asli dengan yang palsu itu banyakkan yang palsu. Ya, bahkan itu dulu kan ada yang bikin tandingan surat Al-Fil tuh. Kenapa? Ya dulu kan ada yang mengklaim itu nabi yang katanya juga dapat Al-Qur'an itu kan. Ya. Dia juga bikin surat Al-Fil itu. Al-Fil apa itu gajah aneh gitu. Al-Fil. Iya betul, ini ada utusan langit sambil baca ya kan. Dinaungi dua cahaya. Beliau bukan nabi, bukan wali, tapi sang rasul utusan langsung dari alam sebelum alam ini. Jadi gini, ya betul, saya setuju. Dinaungi dua cahaya itu, jadi ada cahaya, ada nur Muhammad, ada nurullah. Nah kalau kita ini cuma nur Muhammad gitu. Ahmad, Allah menciptakan pertama itu makhluk adalah Ahmad, Nur Ahmad. Nah Nur Ahmad inilah yang ada pada diri kanjeng Nabi Muhammad, itu namanya Nur Ahmad. Dari Nur Ahmad itu pecah, bukan pecah ya, pancarannya itu cas jadi Nur Muhammad. Nah itulah jadilah ruh-ruh seperti kita ini, manusia-manusia biasa itu. Semua manusia, semua nabi itu ruhnya itu pancaran cahayanya Nur Ahmad, makanya namanya Nur Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu nabi yang paling tua. Kenapa? Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Ahmad tadi. Nah, terus sampai dari Adam sampai ke Isa ya, itu semua Nur Muhammad. Nah, terus kalau disebut tadi dinaungi dua cahaya, betul, satu cahaya langit, satu cahaya bumi. Cahaya langitnya itu adalah Nur Ahmad tadi, ya kan? Terus kemudian Nur Muhammad sama, tapi ada Nurullah di dua cahaya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Nah, ya betul, saya setuju. Dia itu bukan wali, bukan nabi. Kenapa bukan wali? Ya karena nanti para wali itu banyak, kan ada 313 wali. Nah, beliau itu rajanya wali atau raja wali atau wali al-Ghaus, wali Ghaus namanya. Jadi dia itu pemimpinnya para wali. Makanya semua para wali itu yang sudah mendahului kita ya, itu beliau itu semuanya ada di barisan belakangnya Sang Esko gitu. Nah, siapa yang 313 itu? Beliau adalah sebetulnya ya, kenapa 313? Itu 313 itu adalah sahabat Rasulullah yang ikut perang dalam perang Badar. Tuh, 313 jumlahnya yang akan membaiat itu. Jadi betul dia itu utusan Rasul, tapi bukan nabi, utusan.
Para nabi terakhir. Bukan pula wali, tapi rajanya wali. Gitu. Pemimpinnya para wali. Gitu. Monggo Mas Surya barangkali ada tambahan. Itu pendapat saya. Itu sangat betul sekali ya. Itu sangat-sangat betul bahwa beliau ini memang dikelilingi orang-orang seperti itu ya. Kali ya bahas juga. Ini ada pertanyaan keren ini Mas. Ya silakan Mas, dijawab. ada pertanyaan keren ini. Nih dari Andria Ria ya. Kalau SP ini ternyata orang yang nggak sekolah dan bahkan nggak ngerti soal agama dan bekas berandalan, kira-kira apa yang bisa diterima oleh kita? Menurut saudara-saudaraku gimana? Jadi itu kemarin di channel saya udah yang video terakhir saya bahas tuh. Kenapa tuh? Yang di video terakhir saya upload itu saya bahas pertanyaan ya. itu udah saya bahas. Ya, jadi menurut saya yang akan membimbing kita ini untuk meyakini bahwa dia itu adalah sang SP, ya itu ruh kita, bukan akli kita. Kalau bicara akal, zaman sekarang itu orang lebih melihat casingnya, benar nggak? Ya kan? Orang lebih melihat casingnya kalau pakai akal. Tapi ini bicara iman. Makanya kenapa ada yang namanya hidayah al-mahdi. Hidayah al-mahdi itu adalah hidayah yang tersebar pada orang-orang yang senantiasa di sini kolbunya ini zikir Allah 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 gitu kan, atau mengingat Tuhannya, atau apa namanya istilahnya kan ada ahli zikir, ada ahli ibadah, ada ahli apalagi itu, pokoknya itulah yang calon pengikutnya. Jadi mereka ini nanti akan dibukakan atau diberikan hidayah oleh Allah untuk diberikan pemahaman bahwa oh ini SP gitu. Terus yang kedua, ini logika kita ya. Kenapa sekarang banyak orang-orang indigo terlahir? Kenapa? Karena anak-anak indigo inilah yang nantinya dia akan Allah jadikan mereka itu sebagai saksi untuk menjadi saksi kehadirannya sang Imam Al-Mahdi. Itu kan. Nah, terus ada dua juga. Indigo juga ada dua. Ada yang hatinya bersih, ada yang hatinya kotor. Kalau yang hatinya bersih inilah yang akan mendapatkan hidayah Al-Mahdi. Nah, di sini nih kita nih lagi sama-sama belajar untuk mendapatkan hidayah Al-Mahdi itu. Makanya kemarin kenapa saya sharing, yuk supaya kita dapat hidayah Al-Mahdi, yuk coba nih saya mendapatkan bukan amalan ya, artinya mungkin sebut juga amalan boleh, yaitu dari seseorang lah supaya kita bisa bertemu dengan beliau. Apa yang itu? Itu Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama. Yang kedua Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir Alaihi Salam. Yang kedua, yang ketiga Assalamualaikum ya Khalifatullah Al Imam Al Mahdi. Itu. Terus kita senantiasa berbuat baiklah pada sesama. Udah nggak ada waktu lagi untuk kita itu berbuat jahat pada sesama. Gitu. Jangan sampai kita menyesal dipanggil ya kan dijemput oleh malaikat Israel, tapi kita masih punya dendam, kita masih punya apa namanya itu permusuhan, atau masih punya bekas-bekas menyakiti orang lain. Tidak sampai. Jadi seperti itu. Memang bukan akal yang menjawab. Kalau akal ya melihat sosok, mungkin saya juga gambaran saya, misalkan saya melihat orang itu juga saya masih tertipu, misalkan oh ini orang baik, oh ini orang nggak baik, itu bisa dibikin, ya kan? Manusia itu bisa dipoles, dibikin cantik, bikin kalem, dibikin yang kira-kira supaya jadi orang baik. Itu kan di dunia sinetron udah ahli banget, gitu. Jadi saya kira bukan pakai akal, tapi pakai koltu yang akan menggiring kita untuk mengetahui bahwa dialah sang SP gitu.
Itu pertanyaan dari siapa tadi? Ada itu, cakep tuh, keren. Keren. Monggo Kang. Kopi dulu Kang. Terima kasih Mas. Siap. Kopi tuh, stok kopi kan. Mantap. Allahu Akbar. Kalau ya mudah-mudahan ada berikan kesempatan bisa nih malam minggu lah bersama tidak gabung. Ya. Izin bertanya Gus, apakah SP bisa ilmu telepati dan desendrian? Jadi ini nanya ke saya nih, ke narasumber apa ke Kang Surya? Jadi gini, saya tadi ada pertanyaan hampir ada kaitannya ya. Jadi mungkin jawabannya jadi satu, bahwa menurut saya dan menurut saya mendapatkan ini kan mempelajari dari hadis dan lain-lain lah gitu. Jadi di hadis itu dijelaskan bahwa yang namanya satu pengingat itu, ya, dia itu masih belum bisa apa-apa. Mungkin sampai detik ini sebelum muncul, dia itu belum bisa menggunakan ilmu yang ada pada dirinya, yang Allah sudah berikan pada dirinya. Ya, dia belum bisa menggunakannya. Karena apa? Karena nanti ketika ada malam yang namanya malam putih ya, atau malam islah, sebelum di islah nggak bakalan bisa untuk ilmunya itu digunakan. Nah makanya setelah ada malam putih atau setelah di islah, barulah dia akan bisa menggunakan atau bisa akan terlihat apa ya namanya, aura khusus atau aura sejatinya dari sang SP itu sendiri. Jadi kalau ditanya si SP ini punya ilmu telepati nggak? Ya punya banget. Justru muaranya di situ. Justru nanti para spiritual yang jahat, dukun, santet dan lain-lain itu akan dibantai sama dia kalau tidak taubat. Karena pusat ilmunya di situ. Pusat ininya itu kalau saya sebut itu servernya lah gitu. Jadi semua ilmu, makanya ada istilah para leluhur itu mewariskan seluruh pusaka dan ilmu, maksudnya itu tuh siloka. Jadi keilmuannya itu semuanya di situ, ada pada dirinya. Gitu. Jadi kalau tanya sekarang bisa nggak? Saya rasa sebelum di islah dia sendiri pun mungkin belum bisa menggunakan atau caranya atau gimana gitu. Tapi sosok SP ini sebenarnya nggak mungkin kalau dia itu belum tahu kalau dirinya itu SP. Cuman kan mungkin karena dia nggak bisa menggunakan ilmunya atau apanya, mungkin juga seperti itu. Nah ini berdasarkan beberapa yang saya diskusi juga nih dengan kawan-kawan terkait hal ini, atau yang saya dengarkan dari beberapa kajian-kajian yang saya pahami seperti itu. Karena sekali lagi saya hanya sebagai pengamat, karena saya bukan pelaku spiritual, gitu kan. Silakan, mudah-mudahan bisa jawab. Ya, itu banyak pertanyaan tuh Kang. Banyak nih.